Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Langit pagi itu cerah, sinar mentari menembus jendela kamar dan menyapa wajah lembut seorang wanita bernama Putri. Ia terbangun pelan, membuka mata perlahan sambil menoleh ke sisi tempat tidur yang sudah kosong. Kasur yang dingin di sisi kanan menunjukkan bahwa suaminya, Rio, sudah pergi dari pagi hari, seperti biasanya. Putri duduk di tepi ranjang sambil memandangi langit-langit. Rambut panjangnya yang tergerai sedikit kusut, tapi wajahnya tetap terlihat cantik dan lembut meski tanpa riasan. Ia menarik napas panjang, lalu tersenyum kecil dan berdiri untuk mulai menyiapkan hari. Dia berjalan ke kamar sebelah dan mendapati anak laki-lakinya, Arfan, masih tertidur lelap. Putri tersenyum, membelai rambut anaknya dengan lembut. Arfan adalah alasan terbesar mengapa ia terus kuat. Anak semata wayangnya itu baru berusia 5 tahun, cerdas, ceria, dan begitu dekat dengannya. Setelah menyiapkan sarapan, Putri duduk di meja makan sendirian. Piring di hadapannya kosong. Hanya ada satu cangkir kopi yang telah dingin. Rio memang tidak pernah lagi sarapan bersama sejak beberapa bulan terakhir. Ia selalu mengatakan bahwa pekerjaannya menuntut waktu dan tenaga yang banyak, bahkan untuk sekadar makan pagi bersama keluarga. Putri membuka ponselnya, melihat pesan terakhir dari Rio malam tadi. Hanya satu kalimat singkat, "Besok aku harus ke lapangan pagi-pagi, gak usah dibangunin." Ia menghela napas. Sudah berbulan-bulan ia tidak merasakan kehangatan pagi bersama Rio. Dulu, mereka selalu sarapan bersama, saling bercanda meski hanya 5 menit sebelum Rio pergi kerja. Dulu, ada senyuman, ada pelukan, dan ada kecupan di kening sebelum berpisah. Tapi semua itu kini tinggal kenangan. Putri mencoba mengabaikan rasa sepi yang menghampirinya. Ia memilih menghabiskan waktunya untuk mengurus Arfan yang mulai bangun, dan meminta roti coklat kesukaannya. Wajah ceria Arfan menghapus sedikit rasa sunyi yang membekap batinnya. Ia tahu, seburuk apapun hari yang ia jalani, senyum anaknya adalah penyembuh terbaik. Setelah mengantar Arfan ke sekolah taman kanak-kanak, Putri kembali ke rumah dan mulai membuka laptop untuk mengecek bisnis online-nya. Ia adalah wanita mandiri yang tak hanya mengandalkan penghasilan suami. Sejak masih kuliah, Putri telah memulai bisnis aksesoris wanita dari rumah, dan kini telah berkembang menjadi butik online yang punya ratusan pelanggan loyal. Ia meninjau laporan penjualan dari admin, mengatur jadwal pengiriman barang, dan menjawab pesan pelanggan satu persatu. Ia tenggelam dalam rutinitas yang padat, mencoba membunuh rasa rindu terhadap suami yang makin hari makin menjauh. Menjelang sore, Putri menjemput Arfan dan membawanya bermain ke taman. Mereka duduk di bangku panjang sambil menikmati es krim. Arfan bercerita tentang temannya di sekolah yang punya sepeda baru. Putri tertawa mendengar celotehnya, meski sesekali matanya menerawang. "Bunda, nanti aku mau punya sepeda juga ya, warna merah," ucap Arfan sambil menjilat es krimnya. "Insya Allah, ya sayang. Kalau Arfan rajin, Bunda beliin," jawab Putri sambil tersenyum. Malam hari, Putri menyiapkan makan malam. Menu sederhana, sup ayam dan tumis kangkung, yang ia tahu adalah kesukaan Rio. Ia menata meja makan seperti biasa, berharap Rio akan pulang dan duduk bersamanya. Namun waktu berlalu. Pukul 8 malam, 10 malam, hingga akhirnya hampir tengah malam. Rio belum juga pulang. Ponselnya tak aktif. Pesan WhatsApp hanya centang satu. Putri duduk di meja makan dengan mata lelah, menatap makanan yang sudah dingin. Ia tak ingin langsung berpikiran buruk. Mungkin Rio benar-benar sibuk. Mungkin sedang ada proyek penting. Tapi bagian dalam hatinya mulai goyah. Ia merasa ada yang disembunyikan Rio darinya. Sesuatu yang selama ini belum berani ia akui. Beberapa hari berikutnya, sikap Rio tidak banyak berubah. Ia pulang larut, kadang tidak pulang sama sekali. Jikapun pulang, Rio lebih banyak menghabiskan waktu di kamar tamu, bukan lagi tidur sekasur dengan Putri. Saat ditanya, ia selalu menjawab dengan ketus. "Aku capek, Put. Nggak usah banyak tanya." Putri terdiam, memeluk dirinya sendiri. Ia merasa seperti orang asing di rumah yang ia beli dari hasil keringatnya sendiri. Rio dulunya pria hangat. Ia pria yang tak segan mencuci piring jika Putri kelelahan,
membacakan buku dongeng untuk Arfan sebelum tidur, dan merangkul Putri saat mereka menonton TV. Tapi semua itu menghilang perlahan, seperti debu yang tertiup angin. Putri mulai mencatat perubahan-perubahan itu dalam hati. Dia merasa perlu untuk mempersiapkan diri, jika kelak ia benar-benar harus menghadapi kenyataan pahit. Namun di tengah semua kekalutan itu, ia tetap menunaikan tugasnya sebagai istri dan ibu. Ia memastikan Arfan tumbuh bahagia, dan rumah tetap bersih serta rapi. Ia percaya, jika ia tetap setia dan sabar, mungkin semua akan kembali seperti semula. Hingga suatu malam, Putri terbangun karena suara derit pintu depan. Ia melihat jam, pukul 2 dini hari. Ia mengintip dari balik tirai dan melihat Rio baru pulang. Pria itu terlihat terburu-buru, dan ada bekas lipstik merah samar di kerah kemejanya. Jantung Putri berdegup kencang. Ia tak mengatakan apa-apa malam itu. Hanya menangis diam-diam di dalam kamar sambil menatap wajah Arfan yang tertidur pulas. Hari demi hari berlalu. Rio makin sering keluar rumah. Kadang bahkan berhari-hari tidak pulang. Putri mencoba mencari tahu lewat teman-teman dekatnya, tapi tidak banyak yang bisa membantunya. Ia akhirnya memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia mulai mengikuti Rio secara diam-diam, diam di mobil, mengamati dari kejauhan. Ia melihat Rio bertemu seorang wanita muda, cantik, dengan dandanan mencolok, naik mobil bersama, masuk apartemen yang sama. Putri menggigil. Tangannya gemetar saat menyentuh setir mobil. Dia tidak berani menangis. Tidak di sana, tidak di tempat umum. Tapi di dalam dirinya, seperti ada yang pecah berkeping-keping. Wanita itu, siapa dia? Teman kerja? Klien? Tapi cara mereka saling menatap, bersentuhan lengan, dan tertawa bersama, sungguh jauh dari batas wajar seorang rekan bisnis. Putri pulang ke rumah malam itu dengan tubuh lemas. Ia muntah di kamar mandi karena mual luar biasa. Bukan karena sakit, tapi karena luka yang mendalam. Namun ia belum ingin menyerah. Belum. Ia ingin berbicara, menyelamatkan, mencari jawaban langsung dari mulut Rio. Namun ketika akhirnya ia memberanikan diri untuk bertanya, Rio justru mengamuk. "Kamu kenapa ngikutin aku? Hah?" bentaknya. "Aku cuma mau tahu, Mas, kamu masih sayang sama aku dan Arfan atau tidak?" tanya Putri dengan suara lirih. Rio tertawa sinis. "Sayang? Kamu nanya itu? Aku ini manusia, Put. Aku butuh ketenangan, kenyamanan. Kamu terlalu sibuk sama kerjaanmu, anakmu, rumahmu. Aku capek." Putri terdiam. Ucapannya terasa seperti tamparan di wajah. Ia memeluk Arfan malam itu sambil menangis dalam diam. Dan sejak saat itu, rumah yang dulu hangat berubah dingin seperti batu. Rio jarang bicara, dan jika bicara pun hanya untuk menyindir atau menyalahkan. Ia bahkan mulai membawa wanita itu, Dinda, ke rumah ketika Putri sedang mengantar Arfan ke sekolah. Putri mendapat laporan dari pembantu yang tak sengaja melihat mereka masuk dan tertawa bersama di ruang tamu. Putri merasa dirinya mulai terhapus. Ia ada di rumah itu, tapi seperti tak diinginkan. Ia tidur dalam kesepian, bangun dalam kehampaan. Namun ia menahan semuanya. Ia yakin akan ada waktu yang tepat untuk bertindak. Waktu untuk membalas, bukan dengan emosi, tapi dengan elegan dan penuh harga diri. Rumah itu adalah miliknya. Ia yang membelinya dengan hasil keringatnya. Dan ia tidak akan membiarkan siapapun mengusirnya. Tapi sebelum itu, ia harus menyelesaikan luka di hatinya terlebih dahulu. Tanpa teriak, tanpa drama, hanya dengan kekuatan seorang ibu yang tak ingin anaknya tumbuh dalam kebencian. Dan malam itu, saat ia menatap wajah Arfan yang tertidur, Putri berjanji. Ia tidak akan pergi. Bukan sekarang. Bukan dengan cara yang pengecut. Ia akan menghadapi badai itu. Sendiri, tapi dengan kepala tegak. Pagi itu matahari bersinar cerah, tapi hati Putri tetap kelabu. Sudah seminggu sejak pertengkaran terakhirnya dengan Rio. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Tidak ada usaha dari suaminya untuk memperbaiki keadaan. Yang ada hanya dingin, jarak, dan tatapan asing setiap kali mereka bersitatap. Putri tetap menjalani hari seperti biasa. Ia menyibukkan diri dengan mengurus Arfan dan bisnisnya. Tapi ia tahu, dirinya sedang berdiri di ambang batas. Satu langkah lagi, semuanya bisa runtuh.
Ia tak tahu apa yang menahan Rio tetap tinggal di rumah. Mungkin karena belum punya tempat tinggal lain. Mungkin karena belum cukup yakin untuk memilih Dinda secara total. Tapi ia bisa merasakan bahwa rumah ini tidak lagi menjadi tempat yang dihuni oleh sepasang suami istri. Yang ada hanya dua orang dewasa yang saling asing, dan satu anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Saat sarapan, Putri duduk di meja makan. Ia tetap menyiapkan piring untuk Rio. Sup ayam hangat, roti panggang, dan segelas jus jeruk. Tapi Rio hanya lewat begitu saja. Ia mengambil kopi hitam dari termos, lalu berjalan keluar tanpa mengucap sepatah kata pun. Arfan yang duduk di samping Putri menatapnya heran. Bunda, kenapa ayah nggak makan sama kita? Putri tersenyum, meski hatinya perih. Ayah buru-buru kerja. Sayang. Nanti sore mungkin pulang cepat, katanya dengan suara lembut. Arfan mengangguk kecil, lalu melanjutkan makannya. Ia belum mengerti bahwa dunianya yang kecil sedang dilanda badai besar. Putri tak ingin membuat Arfan kehilangan sosok ayah, meski Rio perlahan telah menjauh, bahkan dari anaknya sendiri. Setelah mengantar Arfan ke sekolah, Putri memutuskan untuk mengunjungi sahabatnya, Rani. Mereka sudah bersahabat sejak kuliah, dan Rani adalah orang yang paling mengenal Putri luar dalam. Saat Rani membuka pintu, ia langsung memeluk Putri erat-erat. Kamu kelihatan kurus. Put, kamu nggak baik-baik aja, ya? Putri hanya tersenyum kecut. Matanya sembab. Ia duduk di sofa ruang tamu dan bercerita. Lebih banyak dari biasanya. Ia menceritakan semua. Tentang lipstik di baju Rio, tentang malam-malam yang sunyi, tentang wanita bernama Dinda, dan tentang perasaan ditolak di rumah miliknya sendiri. Rani mendengarkan dengan penuh perhatian. Matanya sesekali berkaca-kaca. Put, kamu nggak bisa terus begini. Kamu terlalu kuat sampai kamu nggak sadar kamu sedang dilukai terus-menerus. Putri menunduk. Aku tahu. Tapi aku belum siap kehilangan. Bukan karena aku masih cinta. Tapi karena aku takut Arfan kehilangan ayahnya. Kamu nggak kehilangan siapa-siapa. Put, kamu cuma sedang melepaskan sesuatu yang sudah nggak kamu miliki lagi. Putri diam. Kata-kata Rani seperti tamparan, tapi juga pelukan. Ia tahu Rani benar. Tapi langkah itu tidak mudah. Beberapa hari kemudian, Putri memutuskan untuk mengkonfrontasi Rio sekali lagi. Malam itu, setelah Rio pulang dengan wajah lesu, Putri menunggunya di ruang tamu. Ia mengenakan pakaian rapi dan sopan, wajahnya tenang, suaranya dingin. Mas, kita harus bicara. Malam ini. Rio memijat pelipisnya, lalu duduk malas di sofa. Ngomong aja kalau mau ngomong. Putri menatap suaminya lekat-lekat. Aku tahu tentang Dinda. Aku tahu kamu sudah lama ada hubungan dengannya. Aku nggak buta, Mas. Aku cuma diam karena aku masih berharap kamu sadar dan pulang. Rio mendengus. Dan sekarang, kamu mau apa? Aku cuma minta kejujuran. Kamu masih mau berjuang untuk rumah tangga ini atau tidak? Rio tertawa hambar. Put, jujur ya aku lelah. Aku capek hidup sama kamu. Kamu terlalu perfeksionis. Semuanya harus sesuai rencana kamu. Aku merasa dikekang. Putri menahan napas. Mas, rumah ini milik kita. Arfan butuh kamu. Aku butuh kamu kalau kamu berubah. Aku sudah nggak cinta, Putri, kata Rio tajam. Dan jujur aja, aku mau Dinda tinggal di sini. Aku muak sama kepura-puraan ini. Kalau kamu nggak bisa terima, kamu yang pergi. Putri mematung. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Tapi wajahnya tetap tenang. Dalam pikirannya, sebuah kesadaran tumbuh. Ini bukan lagi soal cinta. Ini tentang harga diri. Malam itu, Putri tidak menangis. Ia hanya menatap kosong keluar jendela. Di dalam dirinya, sebuah keputusan mulai tumbuh. Jika Rio ingin mengusirnya dari rumah miliknya sendiri, maka permainan ini sudah tak bisa lagi diselesaikan dengan kesabaran. Keesokan harinya, Putri pergi ke kantor notaris. Ia mencetak salinan sertifikat rumah atas namanya. Ia meminta nasihat hukum tentang hak kepemilikannya dan opsi yang bisa ia ambil. Semua mulai ia siapkan perlahan. Sementara itu, di rumah, Rio mulai bersikap lebih berani. Ia membawa Dinda ke rumah, meski secara sembunyi-sembunyi. Putri pura-pura tidak tahu,
Tapi ia memantau setiap gerakan mereka. Bahkan pembantu rumah tangga pun mulai gelisah, tapi tetap memilih diam karena takut kehilangan pekerjaan. Suatu siang, Putri memutuskan untuk pulang lebih awal dari butik. Saat ia membuka pintu, ia mendengar suara tawa perempuan dari arah dapur. Saat melangkah ke ruang makan, ia melihat Dinda sedang duduk di meja makan, menyuapi Rio sambil tertawa genit. Putri menatap mereka tanpa kata. Rio yang menyadari kehadiran Putri hanya mengangkat bahu. "Kamu pulang?" katanya tanpa rasa bersalah. Putri melangkah masuk. "Mas, kamu berani bawa dia ke rumah ini? Rumah ini rumah kita, kan? Kamu yang bilang begitu," balas Rio dengan suara datar. Putri tersenyum dingin. "Tidak, Mas. Rumah ini rumah aku. Atas namaku. Aku yang beli. Kamu lupa." Wajah Rio berubah. Dinda berhenti tertawa. "Apa maksudmu?" tanya Rio dengan nada tinggi. "Aku cuma mengingatkan, sebelum kamu semakin nyaman bertingkah seenaknya." Dinda berdiri. "Putri, aku nggak suka cara kamu bicara." Putri menatapnya tajam. "Dan aku tidak suka pelakor duduk di rumahku." Suasana menjadi panas. Rio menarik Dinda keluar dapur dan memintanya masuk ke kamar tamu. Putri berdiri tegak, matanya tak berkedip. Sejak hari itu, batas kesabaran Putri benar-benar habis. Ia tahu waktunya akan tiba. Ia tidak akan teriak, tidak akan menangis. Ia akan menunggu momen yang tepat. Dan saat itu tiba, bukan hanya Rio yang akan kehilangan rumah, tapi juga harga diri. Sementara Rio terus tenggelam dalam kebahagiaan semu bersama Dinda, Putri sibuk menyiapkan semua berkas hukum, mengumpulkan bukti perselingkuhan, dan merancang langkah hukum yang akan menjatuhkan mereka secara sah dan telak. Arfan, yang makin hari makin menyadari suasana rumah tak seperti dulu, sering bertanya, "Bunda, kenapa ayah nggak peluk aku lagi?" Putri memeluk anaknya erat-erat. "Karena ayah sedang bingung, sayang. Tapi Bunda di sini, selalu buat Arfan." Dan ketika Arfan tidur malam itu, Putri duduk di tepi ranjang dan menatap foto keluarga mereka di dinding. Wajah Rio yang dulu hangat, kini terasa seperti sosok asing. Putri mengangguk kecil, seolah berkata pada dirinya sendiri, "Sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan mereka menginjakku lebih lama lagi." Pagi itu Putri menatap bayangannya sendiri di cermin. Tatapan matanya sudah tidak selembut dulu. Ada sorot baru yang muncul, lebih tajam, lebih kuat, dan lebih berani. Ia menyisir rambutnya perlahan, mengenakan blus putih polos dan celana panjang berpotongan formal. Penampilannya tidak lagi seperti istri rumah tangga yang selalu menunggu suami pulang dengan senyum dan harap. Hari ini ia akan menemui pengacaranya. Setelah semua perlakuan yang ia terima, setelah penghinaan yang ia telan dalam rumah yang ia bangun dari hasil jerih payah sendiri, Putri memutuskan tak akan lagi diam. Cinta, kesetiaan, dan harapan yang dulu dia jaga mati-matian telah dirusak oleh orang yang dulu ia percaya sepenuh hati. Dan kini, sudah waktunya bertindak. Sebelum berangkat, ia menyiapkan bekal makan siang Arfan dan mencium kening anaknya. Senyum Arfan menguatkan tekadnya. "Bunda, Arfan mau Bunda bahagia, ya?" ucap anak itu polos, seolah tahu bahwa ibunya sedang berperang dalam diam. Putri menahan air matanya, memeluk Arfan erat. "Bunda janji, sayang." Di kantor hukum, ia duduk di hadapan seorang pengacara wanita muda bernama Liana. Wajahnya serius, dan nada bicaranya profesional. "Jadi, Bu Putri, semua sertifikat, surat beli, dan dokumen pajak rumah ini benar-benar hanya atas nama Ibu?" Putri mengangguk. "Ya, saya yang membelinya sebelum menikah. Mas Rio hanya ikut tinggal setelah kami menikah. Tidak pernah saya balik nama, dan semua bukti masih lengkap." Liana mengangguk puas. "Itu artinya secara hukum, Ibu punya hak penuh atas properti tersebut. Dan jika ada yang mengganggu kenyamanan atau bahkan melakukan penghinaan terhadap Ibu di rumah itu, ada landasan kuat untuk menggugat atau mengusir mereka secara legal." Putri memejamkan mata sebentar. Kata-kata Liana seperti air di tengah padang gurun. Ia tahu, apa yang akan ia lakukan mungkin menyakitkan. Tapi ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menyelamatkan harga dirinya dan anaknya dari kehancuran yang lebih dalam. Liana lalu menambahkan, "Saya juga menyarankan untuk mulai menyusun bukti-bukti tentang perselingkuhan suami Ibu.
Jika nanti ibu memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai atau menuntut hak asuh, itu akan sangat membantu. Putri mengangguk pelan. Saya sudah mulai mengumpulkan semuanya. Chat, foto mereka di apartemen, video mereka masuk rumah saat saya tidak ada. Liana mengangguk puas. Baik. Langkah pertama sudah tepat. Sekarang kita akan kirimkan surat teguran kepada suami ibu. Teguran itu akan memberitahukan secara hukum bahwa status rumah bukan miliknya, dan segala tindakan dia membawa orang asing ke dalam properti ibu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Putri menggenggam tangannya sendiri yang mulai gemetar. Ia bukan wanita yang terbiasa bermain dalam dunia hukum. Tapi ia siap belajar. Ia siap bertarung. Sepulang dari kantor pengacara, Putri tidak langsung ke rumah. Ia menepi di sebuah taman dan duduk di bangku kosong. Udara siang terasa panas, tapi kepalanya jauh lebih berat dari cuaca. Ia menatap langit, mencoba menyusun ulang serpihan hidupnya. Ponselnya berdering. Nama Rio muncul di layar. Putri menjawab, "Halo. Kamu di mana?" Suara Rio terdengar tidak sabar. "Keluar sebentar. Anakmu tadi nangis cari kamu. Nggak ngerti kamu? Wanita karir sok sibuk. Rumah tangga kamu abaikan." Putri tersenyum pahit. "Anakmu," katanya. "Bukankah Arfan juga anak Rio?" "Saya akan pulang sore ini," balas Putri datar. "Jangan khawatir. Saya belum meninggalkan rumah yang kamu kira milikmu." Rio terdiam di seberang. "Apaan maksud kamu?" tanyanya keras. "Kita bahas nanti di rumah." Putri memutuskan sambungan, lalu menarik napas dalam. Tangan dan dadanya bergetar, tapi bukan karena takut. Itu adalah perasaan campur aduk antara sakit hati, keberanian, dan amarah yang terpendam. Sesampainya di rumah, Putri mendapati suasana yang berbeda. Sepatu Dinda tergeletak di depan pintu. Suara tawa wanita itu terdengar dari dalam ruang tengah. Putri melangkah perlahan ke ruang tamu. Dinda sedang duduk di sofa, mengenakan daster yang belum pernah dilihat Putri sebelumnya. Mungkin baru dibelikan Rio. Sementara Rio duduk santai di sampingnya, menyaksikan video lucu di ponsel. Putri berdiri di ambang pintu ruang tamu. Dinda melirik sekilas. "Oh, kamu udah pulang," katanya sambil tetap tersenyum pada Rio. Rio menoleh, wajahnya berubah masam. "Kamu kemana aja dari pagi?" Putri tidak menjawab pertanyaan itu. Ia melangkah pelan ke arah mereka, lalu meletakkan setumpuk map berwarna coklat di atas meja. "Apa itu?" tanya Rio. "Surat. Dari pengacara saya." Dinda mengangkat alis. "Pengacara?" Putri menatap Dinda. "Mulai hari ini, kamu tidak punya hak sedikit pun untuk menginjak rumah ini lagi. Kalau kamu tetap masuk, aku bisa laporkan kamu atas pelanggaran hukum." Dinda tertawa mengejek. "Serius kamu? Hanya karena kamu istri sah, kamu pikir bisa seenaknya?" Putri tersenyum tipis. "Bukan hanya karena aku istri sah, tapi karena rumah ini milikku. Atas namaku. Aku beli dari hasil jerih payahku sendiri. Dan kamu, seorang perempuan yang tidak tahu malu, berani tinggal di rumah wanita yang kamu rampas suaminya." Rio berdiri. "Cukup, Putri." Putri menoleh. "Tidak, Mas Rio. Ini belum cukup. Aku sudah terlalu lama diam. Kamu bawa wanita ini masuk rumahku, tidur di tempat yang dulu jadi ranjang pernikahan kita, dan kamu pikir aku akan terus mengalah?" Rio menunjuk ke map surat itu. "Apa maksudmu dengan semua ini?" "Surat peringatan hukum. Bahwa kamu tidak punya hak tinggal di rumah ini. Kamu bisa cari pengacara sendiri untuk membantah, kalau kamu punya keberanian dan cukup bukti." Rio mengepal tangannya. Dinda tampak mulai gelisah. Putri melangkah mendekat ke arah Rio. "Kamu bilang kamu ingin tinggal dengan Dinda? Silakan. Tapi jangan di sini. Bukan di rumah yang kamu sendiri tidak sanggup beli. Bukan di rumah yang kamu tinggali hanya karena aku baik hati menampungmu." Rio memandang Putri dengan sorot tak percaya. Mungkin ia baru sadar bahwa wanita yang dulu ia rendahkan dan remehkan, kini berdiri lebih tinggi darinya, dengan kepala tegak dan mata yang tak lagi berair. Malam itu, Rio dan Dinda tidak bicara banyak. Mereka mengunci diri di kamar tamu. Sementara Putri duduk di ruang kerja, mengecek ulang bukti-bukti yang ia siapkan. Dokumen sudah lengkap,
bukti perselingkuhan, saksi dari pembantu, dan bukti pelanggaran privasi rumah. Beberapa hari kemudian, surat dari kantor pengacara resmi dikirimkan ke rumah. Rio menerimanya dengan muka kaku. Dinda mulai jarang muncul di rumah. Putri tahu, perempuan itu sudah tidak merasa nyaman lagi. Suatu malam, Putri mendengar percakapan keras dari kamar tamu. Suara Rio dan Dinda beradu. Kamu bilang kamu yang urus semua ini. Kamu bilang kamu bisa kendalikan dia. Mana aku tahu dia punya pengacara. Kamu yang harusnya lebih pintar, Rio. Putri tersenyum tipis dari balik pintu kamar. Semua mulai berbalik. Semua mulai runtuh dari dalam. Beberapa hari kemudian, Putri berdiri di balkon lantai 2, melihat mobil Dinda pergi dengan tergesa-gesa. Rio berdiri di depan pagar, menahan Dinda yang tidak mau mendengarnya lagi. Kamu bohong, Rio. Kamu bilang rumah ini kamu yang punya. Kamu bilang dia nggak punya bukti. Dinda masuk ke mobil dan melaju cepat, meninggalkan Rio berdiri sendiri di depan rumah. Putri memandangi punggung suaminya yang tampak kecil dari kejauhan. Ia tidak merasa puas, tapi juga tidak menyesal. Ini bukan kemenangan. Ini adalah keadilan. Saat Rio masuk kembali ke rumah, Putri sudah menunggu di ruang tamu. Ia berdiri dengan selembar surat di tangannya. Aku beri kamu waktu seminggu. Setelah itu, aku minta kamu angkat kaki dari rumah ini. Rio menatapnya dengan mata merah. Kamu tega, Putri. Putri menatap balik, tatapannya tajam namun tenang. Kamu duluan yang tega. Sekarang rasakan sedikit saja dari apa yang kamu buat aku dan anakmu rasakan. Rio masih berdiri kaku di ruang tamu, menggenggam surat di tangannya yang bergetar. Kalimat demi kalimat dalam surat itu menamparnya tanpa ampun. Pemberitahuan resmi dari pengacara Putri bahwa ia tidak memiliki hak tinggal di rumah tersebut, bahwa status hukumnya tidak sah sebagai penghuni tetap, bahwa ia diberi waktu 1 minggu untuk meninggalkan rumah yang selama ini ia injak dan kotori dengan pengkhianatannya. Rio mendongak, menatap Putri dengan amarah yang tertahan. Tapi yang dia temukan hanya mata yang dingin. Mata yang tak lagi menangis. Tak lagi memohon. Tak lagi berharap. Itu mata seorang wanita yang telah bangkit setelah dilukai terlalu lama. Put, kamu nggak bisa gini. Aku ini suami kamu. Bentaknya, suaranya parau, setengah memohon, setengah menuntut. Putri menyilangkan tangan di dada. Justru karena kamu suami, aku sudah terlalu lama bertahan. Sekarang aku sedang menyelamatkan diriku dari kehancuran. Dan kamu penyebabnya. Jadi kamu mau anak kita kehilangan ayah? Rio menekan suara, mencoba mengganti nada. Kali ini ia berusaha menyentuh hati Putri. Tapi usahanya terlihat begitu terlambat. Kamu sendiri yang membuat Arfan kehilangan sosok ayah sejak kamu lebih memilih wanita lain daripada keluarga. Jawab Putri tajam. Kamu pikir anak kita buta? Dia tahu kamu berubah. Dia tahu kamu menjauh. Dan sekarang kamu paksa aku untuk tetap menahan semua. Hanya demi mempertahankan peran kamu sebagai ayah? Jangan munafik, Mas. Rio menghempaskan surat itu ke meja. Aku nggak akan pergi. Kamu pikir kamu bisa usir aku semudah itu? Putri melangkah mendekat dan meletakkan tangannya di meja, tepat di atas surat itu. Coba saja bertahan di sini setelah seminggu. Aku akan ajukan gugatan pidana pelanggaran tempat tinggal. Kamu pikir aku main-main? Sekarang aku bukan putri yang kamu injak-injak selama ini. Rio melengos. Tidak menjawab. Ia melangkah ke kamarnya, membanting pintu sekeras mungkin. Putri tidak bergeming. Suara pintu itu tidak lagi membuatnya menangis. Ia hanya diam, menarik napas, lalu kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam Arfan. Arfan datang berlari dari kamar, memeluk kaki ibunya. Bunda, ayah marah ya? Putri membungkuk, memeluk anaknya dengan senyum. Nggak apa-apa, sayang. Bunda akan selalu ada buat Arfan, ya? Beberapa hari ke depan berjalan seperti ladang ranjau. Di pagi hari, Rio keluar lebih awal, pulang larut malam, kadang tidak pulang sama sekali. Di malam hari, Putri mengunci kamarnya bersama Arfan, menjaga anak itu agar tidak menyerap aura kemarahan dan pertengkaran yang memanas. Puncaknya terjadi 5 hari kemudian. Pagi itu, Rio pulang dalam keadaan mabuk. Matanya merah, tubuhnya goyah, dan aroma alkohol menyengat dari mulutnya.
Putri yang sedang menyuapi Arfan hanya menoleh sebentar, lalu kembali memusatkan perhatian pada anaknya. Rio melempar jaketnya ke sofa, lalu berjalan ke dapur, membuka kulkas, dan membanting pintu kulkas begitu saja setelah menemukan isinya tidak sesuai keinginan. "Mana kopi gue, Put?" bentaknya dari dapur. Putri tetap tenang. "Kopi di termos. Bikin sendiri. Tangan kamu masih ada, kan?" Rio keluar dari dapur, matanya melotot. "Kamu pikir kamu siapa sekarang? Hah? Cuma karena punya sertifikat rumah, kamu bisa seenaknya sama suami?" Putri berdiri, menyuruh Arfan masuk ke kamar dan menutup pintu. "Sekarang kamu bukan lagi suami yang pantas dihormati," jawab Putri. "Kamu kehilangan hak itu saat kamu memilih perempuan lain, bawa dia ke rumah ini, dan nginjak harga diriku tanpa rasa bersalah sedikit pun." Rio melangkah maju. Wajahnya merah. Nafasnya berat. "Kamu perempuan keras kepala. Kamu pikir kamu paling benar. Aku muak sama kamu, Put. Kamu tuh istri yang dingin. Nggak pernah ngerti. Putri tidak mundur. Dan kamu suami yang egois. Nggak tahu diri. Hidup dari rumah ini, makan dari uangku, tapi malah mengusir aku dari rumah milikku sendiri. Kamu pikir aku bisa lupa itu?" Rio mengangkat tangan, seperti hendak menampar, tapi Putri menatapnya dengan tajam. "Coba kamu berani angkat tangan ke aku. Coba." Suaranya bergetar, tapi tegas. "Sekali kamu sentuh aku, sekarang juga aku telepon polisi." Rio mengurungkan gerakan. Ia menggeram, lalu menghantam dinding dengan tinjunya dan melangkah pergi meninggalkan rumah. Suara pintu dibanting menggema keras, membuat Arfan menangis di kamar. Putri masuk dan memeluk anaknya. "Maaf ya, sayang. Bunda nggak bisa jaga semuanya tetap baik. Tapi Bunda janji, semua akan jadi lebih baik setelah ini." Hari ke-7 sejak surat dikirim pun tiba. Putri memanggil 2 satpam komplek dan seorang pengacara yang menemani untuk menyampaikan pemberitahuan terakhir. Rio baru pulang saat matahari hampir terbenam. Ia menatap Putri dan orang-orang yang berdiri di ruang tamu dengan tatapan bingung. "Apa ini?" tanyanya tajam. Putri menyerahkan surat kedua. "Hari ini batas waktunya. Silakan kemasi barang-barangmu. Aku nggak akan lapor polisi kalau kamu pergi secara baik-baik." Rio mencibir. "Kamu pikir aku punya tempat lain?" Putri menatapnya dengan dingin. "Dulu kamu yakin bisa hidup dengan Dinda. Sekarang temui dia. Tanyakan kenapa dia tinggalkan kamu." Rio terdiam. Wajahnya menegang. Putri tahu, sejak Dinda pergi, Rio tak punya siapa-siapa. Tak ada teman, tak ada keluarga yang bisa ia andalkan. Semua orang menjauh setelah tahu kelakuannya. Rio menatap sekeliling rumah. Dinding yang dulu ia lukis bersama Putri, sofa yang dulu mereka pilih berdua, meja makan yang dulu jadi tempat cerita mereka. Tapi semuanya kini bukan miliknya. Semua itu milik perempuan yang ia hianati. Sore itu, Rio keluar dari rumah dengan 1 koper besar dan sebuah tas ransel. Tak ada yang mengantar. Tak ada yang menangis. Bahkan Arfan pun diam saja di pelukan ibunya. Tidak bersuara saat ayahnya berlalu dari depan pintu. Putri berdiri di ambang pintu, menatap punggung Rio yang perlahan menjauh, lalu menghilang di tikungan. Ia tidak menangis. Ia hanya berdiri dengan napas yang panjang, seolah baru saja keluar dari penjara yang sempit dan penuh kegelapan. Rumah itu kini miliknya sepenuhnya. Dan hidup barunya, baru saja dimulai. 1 minggu berlalu sejak kepergian Rio dari rumah. Putri menjalani hari-harinya dengan keheningan yang baru. Bukan lagi sunyi yang menyakitkan, melainkan ketenangan yang memberi napas panjang. Rumah yang selama ini menjadi saksi luka batinnya kini terasa hangat kembali, meskipun tanpa kehadiran sosok pria yang dulu ia cintai. Pagi-pagi sekali, Putri sudah bangun. Ia menyiapkan sarapan untuk Arfan, lalu menyempatkan diri duduk di beranda belakang, menyeruput teh hangat sambil memandangi taman kecil yang sempat terbengkalai karena pikirannya dulu terlalu sibuk memikirkan kelakuan suaminya. Kini ia punya waktu. Waktu untuk dirinya sendiri. Waktu untuk memperbaiki luka-luka lama yang selama ini hanya ia pendam. Semenjak Rio pergi, tidak ada lagi suara bentakan, tidak ada ketegangan di malam hari, tidak ada kecemasan apakah suaminya akan pulang dengan aroma parfum wanita lain. Yang ada hanya ketenangan, tawa kecil Arfan,
dan musik klasik lembut yang mengalun dari speaker di ruang tamu. Namun di luar sana, kehidupan Rio tidak berjalan semulus yang ia kira. Putri tahu itu dari beberapa pesan yang masuk ke ponselnya. Pesan-pesan dari nomor tak dikenal, yang awalnya ia abaikan, tapi semakin hari semakin banyak. Salah satunya bahkan berasal dari mantan rekan bisnis Rio. Bu Putri, saya tahu ini bukan urusan saya. Tapi Rio sekarang dalam kondisi tidak baik. Kami dengar dia tinggal di rumah kos di daerah belakang pasar. Dia juga banyak berhutang ke teman-teman kerjanya. Maaf kalau ini mengganggu. Putri hanya membaca sekali lalu menghapus pesan itu. Ia sudah tidak ingin tahu. Ia sudah melepas. Dan Rio bukan lagi urusannya. Tapi kenyataan tak bisa dihindari. Dunia itu sempit. Dan satu kota kadang terlalu kecil untuk menghindari mantan yang jatuh dari singgasananya sendiri. 2 minggu setelah pengusiran itu, Putri hendak menjemput Arfan dari sekolah. Ia parkir agak jauh karena halaman sekolah sedang direnovasi. Saat ia melangkah melewati gang kecil, ia melihat seseorang duduk di pinggir trotoar, mengenakan kaos lusuh dan celana sobek. Wajah itu tidak asing. Rio, mantan suaminya. Duduk memeluk lutut, wajahnya tirus, rambutnya acak-acakan. Wajah yang dulu penuh percaya diri, kini kosong. Wajah itu menatapnya. Putri menghentikan langkahnya. Rio berdiri perlahan. Putri tetap diam. Matanya menatap tajam, tapi tidak lagi dengan dendam. Lebih kerasa kasihan yang sudah tidak mampu berkembang menjadi empati. Aku nggak punya tempat tinggal lagi, ucap Rio pelan. Aku ditendang dari tempat kos. Aku nggak punya uang. Aku nggak punya apa-apa. Putri hanya mengangguk kecil. Kenapa kamu datang ke sini? Rio menelan ludah. Aku mau lihat Arfan. Sekali aja. Aku kangen. Putri menghela napas. Kenapa kamu tidak pikirkan ini dulu sebelum kamu hancurkan semuanya? Aku nyesel. Dinda ninggalin aku. Dia ambil uangku, kabur. Katanya dia dapat yang lebih kaya. Aku bodoh. Aku kehabisan segalanya. Putri tidak menjawab. Dalam hatinya, ada bagian kecil yang ingin menjerit. Ingin mengingatkan Rio betapa ia pernah memperingatkannya berkali-kali. Tapi ia menahan diri. Arfan tidak perlu lihat kamu seperti ini. Rio menunduk. Aku cuma mau minta maaf. Sekali aja. Aku tahu aku jahat. Aku tahu aku hancurkan kamu. Aku tahu aku gagal sebagai suami. Sebagai ayah. Aku pantas jadi gembel kayak sekarang. Putri menahan napas. Kalau kamu sungguh menyesal, pergilah. Bangun hidupmu sendiri. Jangan ganggu aku dan Arfan. Maafmu tidak akan membalikan waktu. Tapi setidaknya, kamu bisa belajar dari kehancuran ini. Rio terdiam. Matanya berkaca-kaca. Putri melangkah pergi, melewatinya tanpa sepatah kata pun lagi. Di kejauhan, ia melihat Arfan berlari menyambutnya. Ia mengangkat anak itu dan memeluknya erat. Bunda, Arfan tadi gambar bunda dan ayah. Kata Arfan sambil menunjukkan kertas lipat bergambar 2 orang dewasa dan 1 anak kecil. Tapi ayahnya nggak di rumah. Arfan gambar ayahnya duduk di bawah pohon. Putri tersenyum. Anak kecil memang jujur. Bagus sekali. Sayang, nanti bunda tempel di kulkas ya. Hari-hari berikutnya, Putri makin fokus pada hidup barunya. Butik onlinenya berkembang pesat setelah ia berani ekspansi membuka toko kecil di daerah strategis. Banyak pelanggan loyal yang kini menjadi sahabat baru. Ia juga mulai mengikuti seminar dan komunitas wanita mandiri yang membuat jiwanya makin kuat. Sementara itu, berita tentang Rio terus ia dengar dari luar. Ia tidak mencarinya, tapi dunia selalu membawakan kabar itu kepadanya. Rio sempat mengemis ke teman-temannya, meminta pinjaman uang, bahkan sempat masuk berita lokal karena terlibat keributan di sebuah warung karena makan tanpa bayar. Ia benar-benar terpuruk. Dan yang lebih ironis, Dinda ternyata bukan hanya meninggalkannya, tapi juga membawanya ke dalam tumpukan hutang pinjaman online yang dibuat atas nama Rio, menggunakan fotonya, dan membuat catatan buruk di BI checking miliknya. Rio bahkan tak bisa lagi membuka rekening bank baru. Putri hanya menggelengkan kepala setiap mendengar kabar itu. Satu hari, ia pulang dari toko dengan lelah dan ingin mandi.
Saat ia membuka pagar, ia melihat amplop besar putih terjepit di sela pintu. Ia membukanya, dan menemukan surat tulisan tangan dari Rio. Putri, jika kamu membaca ini, berarti aku sudah benar-benar tidak bisa lagi menghubungimu. Aku hanya ingin bilang bahwa kamu wanita paling kuat yang pernah aku kenal. Maaf karena aku baru menyadarinya saat aku kehilangan segalanya. Maaf karena aku pernah menyakitimu, menyia-nyiakan kamu dan anak kita. Kalau Arfan besar nanti, tolong ceritakan bahwa ayahnya pernah jadi orang bodoh. Tapi bukan karena ayah tidak mencintainya. Tapi karena ayah terlalu serakah, terlalu sombong, dan terlalu buta melihat siapa yang sesungguhnya tulus. Jangan biarkan Arfan jadi seperti aku. Maaf, Rio. Putri membacanya tanpa air mata. Hatinya tak lagi rapuh. Ia tidak tahu Rio ada di mana sekarang. Tapi surat itu adalah penutup terakhir dari luka lama. Kini, ia dan Arfan berdiri di dunia yang lebih jujur, lebih bersih, lebih damai. Putri merapikan surat itu, memasukkannya ke dalam kotak kecil berisi kenangan, lalu menguncinya. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, malam itu ia bisa tidur nyenyak. Tanpa ketakutan. Tanpa pengkhianatan. Tanpa Rio. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Rio pergi dari kehidupan Putri dan Arfan. Rumah itu kini benar-benar terasa seperti rumah. Tenang, teratur, dan bebas dari aura gelap yang dulu menghantui tiap sudutnya. Tidak ada lagi caci maki, tidak ada bentakan, tidak ada langkah berat yang membuat dada Putri sesak. Hanya suara gelak tawa Arfan, suara angin yang menari lewat jendela, dan sesekali bunyi mesin jahit dari ruang belakang yang kini menjadi studio kerja Putri. Butik kecil yang ia buka di pinggir jalan utama kini berkembang pesat. Beberapa media lokal mulai meliput usahanya. Produk-produknya tampil di etalase online dan digandrungi ibu-ibu muda hingga wanita karir. Ia bahkan menerima undangan dari kampus lamanya untuk menjadi pembicara dalam seminar kewirausahaan perempuan. Hari-hari Putri kini sibuk, tapi bukan sibuk yang memuakan. Ia bangun lebih pagi, menyusun rencana produksi, menemui klien, mengatur pengiriman, dan di malam hari, ia kembali ke rumah bukan sebagai wanita lelah yang memohon perhatian, tapi sebagai ibu penuh cinta yang menata hidupnya dengan tangan sendiri. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada satu kekosongan yang masih sesekali mengganggunya, Arfan. Bukan karena anak itu menyusahkannya. Bukan karena anak itu menjadi beban. Tapi justru karena Arfan tumbuh dengan pertanyaan-pertanyaan kecil yang menusuk batin. Bunda, kenapa ayah nggak pernah telepon? Kenapa waktu teman-teman Arfan dijemput ayahnya, Arfan cuma sama bunda? Apakah ayah sudah nggak sayang sama Arfan lagi? Putri selalu menjawab dengan hati-hati. Bukan begitu, sayang. Ayah sedang jauh. Tapi bukan berarti ayah nggak sayang. Arfan anak yang hebat. Ayah pasti bangga sama kamu. Dan setiap kali Arfan tidur dengan damai, Putri menangis dalam diam. Bukan karena ia masih mencintai Rio, tapi karena ia tahu bahwa anaknya akan tumbuh dengan celah yang mungkin tidak akan bisa ditambal siapapun. Sampai suatu hari, kehidupan kembali mempermainkan jalan takdir. Saat Putri sedang mengantarkan pesanan ke rumah salah satu klien langganannya di daerah Sudirman, ia melihat seorang laki-laki lusuh berdiri di pinggir jalan, memeluk tubuhnya sendiri, mengenakan jaket sobek dan celana belel. Ia sedang membuka tempat sampah, mencari sisa makanan. Putri menghentikan langkah. Butuh beberapa detik untuk menyadari bahwa itu Rio. Wajahnya sudah berubah jauh. Pipi tirus, mata sayu, kulit gelap karena terbakar matahari. Tangannya gemetar saat menggenggam sekeping roti sisa. Putri tak menyapa. Ia hanya menatap sejenak, lalu berjalan kembali ke mobilnya. Namun sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi. Ada sesuatu dalam pandangannya, bukan lagi kebencian, bukan juga kasihan, tapi semacam kesadaran bahwa orang yang dulu pernah menjadi bagian dari hidupnya, kini hanya serpihan masa lalu. Malam harinya, ia menatap langit-langit kamar sambil membelai rambut Arfan yang tidur pulas di sampingnya. Hatinya resah. Besoknya, saat Arfan di sekolah, Putri mengunjungi panti sosial yang ia temukan di internet. Ia berbicara pada pengurus di sana. Kalau saya mengenal seseorang yang sekarang jadi gelandangan, apakah kalian bisa bantu, asal dia mau tinggal dan ikut program kalian? Pengurus itu mengangguk. Kami terbuka untuk siapapun yang mau dibina dan berubah. Tapi keinginan itu harus datang dari dirinya sendiri. Putri mengangguk.
Saya akan bawa dia, kalau dia mau. Minggu pagi, ia kembali ke tempat di mana ia melihat Rio terakhir kali. Kali ini ia bawa bungkusan makanan, minuman, dan selembar jaket tebal. Butuh 1 jam sebelum akhirnya ia menemukannya di sudut jalan yang sama. Rio, ucap Putri pelan. Rio menoleh pelan. Tatapannya kosong, tubuhnya gemetar, dan saat ia melihat Putri, matanya berkaca-kaca. Put, kamu. Suaranya serak. Ia menunduk seperti anak kecil ketahuan mencuri. Putri mendekat dan menyerahkan bungkusan makanan itu. Makanlah. Rio tidak langsung mengambilnya. Ia menatap wajah Putri seperti tidak percaya. Aku? Nggak layak. Putri menghela napas. Kamu benar. Tapi Arfan tetap butuh ayah. Meskipun ayahnya terpuruk. Aku datang bukan untuk mengajak kamu pulang. Aku datang untuk menawarkan satu kesempatan. Rio menatapnya. Ada panti sosial. Mereka bisa bantu kamu mulai dari awal. Mandi, makan, pelatihan, bahkan pekerjaan ringan. Tapi syaratnya cuma satu. Kamu harus niat berubah. Rio menatap ke bawah. Air matanya menetes tanpa suara. Put, aku nggak punya muka buat kembali. Putri duduk di sebelahnya. Kamu tidak perlu kembali padaku. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Tapi kamu masih bisa memperbaiki masa depanmu, kalau kamu berani ambil langkah pertama. Butuh 10 menit hening sebelum Rio mengangguk pelan. Hari itu, Putri mengantar Rio ke panti sosial. Ia menyerahkan Rio pada pengurus, menyerahkan data, dan menandatangani surat pernyataan bahwa ia tidak menuntut apapun kecuali kesembuhan dan perbaikan hidup bagi mantan suaminya itu. Dalam mobil, saat perjalanan pulang, Putri menyalakan lagu lama favoritnya dan menatap jalanan yang panjang di depan. Ia tidak tahu kemana hidup akan membawanya setelah ini. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi menyimpan luka. Malam itu, saat Arfan pulang dan duduk di pangkuannya, Putri membisikkan sesuatu di telinga anak itu. Bunda bertemu ayah tadi. Arfan menoleh dengan mata berbinar. Benarkah? Iya. Ayah sedang belajar jadi lebih baik. Mungkin nanti, suatu hari, kamu bisa ketemu ayah lagi. Arfan memeluk Putri erat-erat. Bunda, Arfan senang sekali. Tapi Arfan juga senang karena punya bunda yang kuat. Arfan bangga sama bunda. Putri menangis. Kali ini, bukan karena luka, tapi karena sembuh. Dan di luar jendela kamar, angin malam berhembus tenang, seolah ikut menyapu semua kisah lama yang sudah selesai. Hari-hari kembali berjalan, dan Putri mulai merasa hidupnya bergerak dalam ritme yang baru. Tak lagi dihantui luka lama, ia kini menjalani hidup bukan dengan terburu-buru atau penuh kekhawatiran, tapi dengan ketenangan yang datang dari proses penyembuhan panjang. Ia telah berdamai dengan masa lalunya, bahkan dengan Rio, yang kini sedang menjalani rehabilitasi dan pembinaan di panti sosial. Pagi itu, Putri sedang berdiri di depan cermin, memakai setelan blazer coklat muda dengan blus putih berkerah V. Hari ini, ia diundang menjadi pembicara dalam acara talk show bertema, Wanita Bangkit dari Luka dan Mandiri Secara Ekonomi, yang diadakan oleh komunitas perempuan mandiri dan didukung salah satu bank besar. Sebuah tonggak pencapaian yang dulu tak pernah ia bayangkan akan dicapainya, apalagi setelah semua luka dan pengkhianatan yang ia alami. Setelah memastikan Arfan sudah sarapan dan siap diantar ke sekolah oleh sopirnya, Putri naik ke mobil dan berangkat menuju hotel tempat acara digelar. Ruangan itu penuh dengan ratusan wanita dari berbagai latar belakang. Ada yang muda, ada yang sudah ibu-ibu, semua antusias mendengarkan kisah perjuangan para narasumber. Saat tiba gilirannya, Putri naik ke podium dengan kepala tegak. 1 tahun lalu, ia bahkan sulit mengangkat wajah di depan cermin. Hari ini, semua mata tertuju padanya, menunggu kisah yang telah ia jalani sendiri, luka yang ia ubah menjadi kekuatan. Saya bukan perempuan hebat. Saya hanya perempuan yang terlalu sering disakiti hingga akhirnya belajar bahwa diam tidak menyelamatkan apapun, ucapnya membuka cerita. Ia menceritakan bagaimana ia dulu rela bertahan dalam rumah tangga yang sudah mati, hanya demi status. Tentang pengkhianatan, tentang ditampar secara emosional oleh orang yang ia beri segalanya. Dan bagaimana akhirnya ia bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan anaknya. Setiap kata-kata Putri membekas di hati para pendengar. Beberapa menangis, beberapa menatapnya dengan mata berkaca-kaca.
Saat sesi selesai, banyak yang mengerumuninya, ingin memeluk, ingin mengucap terima kasih karena telah berbagi kekuatan. Hari itu, Putri tidak hanya merasa dihargai, ia merasa dibutuhkan. Kisahnya ternyata memberi makna bagi banyak orang. Sesuatu yang tak ia sadari selama ini, bahwa luka yang ia pikir hanya miliknya sendiri, ternyata dialami oleh begitu banyak perempuan di luar sana. Sore hari, saat ia kembali ke rumah, Arfan sudah menunggunya di ruang tamu, memegang sebuah gambar. Bunda, Arfan gambar keluarga kita. Putri melihat gambar itu. Ada dua sosok besar. Satu perempuan dengan rambut panjang, satu anak kecil di sebelahnya. Di sudut gambar, ada sosok laki-laki, berdiri jauh di belakang, tersenyum kecil. Siapa ini, sayang? Tanya Putri sambil menunjuk sosok laki-laki di gambar. Itu ayah. Arfan mimpi ayah tadi malam. Ayah bilang Arfan harus rajin dan jagain bunda. Putri mengelus kepala anaknya, hatinya menghangat. Beberapa hari setelah acara talk show, ia mendapat telepon dari pihak panti sosial. Halo Bu Putri, maaf mengganggu. Kami hanya ingin memberi kabar bahwa Pak Rio menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Ia mengikuti semua program, bahkan ikut bantu tenaga di dapur dan kebun. Dan, dia ingin bertemu Bu Putri dan Arfan, jika ibu mengizinkan. Putri terdiam sesaat. Sebagian dari dirinya ingin menolak. Namun ia sadar, pertemuan bukan tentang membuka luka lama, tapi tentang memberikan kesempatan baru, setidaknya untuk anaknya. Baik, saya akan pikirkan. Kalau jadi, saya kabari. Malam itu Putri menimbang-nimbang. Ia tidak ingin Arfan tumbuh dengan rasa kehilangan atau pertanyaan yang tak terjawab. Tapi ia juga tak ingin anaknya melihat sosok ayah yang hancur dan menyedihkan. Namun jika Rio memang sudah berubah, dan sungguh berusaha memperbaiki diri, maka mungkin ia layak diberi kesempatan. Bukan untuk kembali, tapi untuk dikenang sebagai ayah yang tidak sepenuhnya gagal. 3 hari kemudian, Putri mengantar Arfan ke panti sosial. Rio sudah menunggu di taman belakang, mengenakan pakaian bersih dan senyum gugup di wajahnya. Ketika melihat Arfan, matanya langsung berkaca-kaca. Arfan, panggilnya pelan. Anak itu awalnya ragu, berdiri memegang tangan Putri. Tapi ketika melihat Rio membuka tangan dan berlutut di tanah, Arfan perlahan berjalan mendekat. Mereka berpelukan dalam diam. Putri berdiri agak jauh. Menyaksikan dua orang yang dulu ia kira tak bisa lagi terhubung, kini saling menemukan. Mungkin bukan seperti dulu, tapi cukup untuk menambal yang pernah robek. Maaf ya, nak, suara Rio lirih. Ayah pernah jadi ayah yang buruk, tapi ayah sekarang lagi belajar jadi orang baik. Supaya Arfan gak malu punya ayah kayak ayah. Arfan memeluknya lebih erat. Arfan gak pernah malu. Arfan cuma sedih. Tapi sekarang Arfan senang. Rio menatap Putri dari jauh. Ada ucapan terima kasih dari matanya. Tapi tidak satupun kata yang ia lontarkan. Ia tahu, kata-kata tidak cukup. Waktu dan perbuatanlah yang bisa membuktikan. Putri menoleh, lalu berjalan pelan ke arah mobil. Ia tahu kapan harus menepi, dan kapan harus melanjutkan jalan. Kini ia dan Arfan sedang menempuh jalan mereka sendiri. Tanpa luka, tanpa dendam, hanya penuh pembelajaran dan cinta yang tumbuh dari keberanian untuk melepaskan. Sore itu, langit sangat cerah. Dan hati Putri tak kalah tenangnya. Dunia telah berubah. Ia telah berubah. Dan tak ada satupun yang bisa mematahkan seorang ibu yang sudah berdiri dari titik terendah dan menatap dunia dengan kepala tegak. Putri tidak pernah menyangka, setelah semua badai berlalu, justru damai yang hadir mampu membuatnya lebih waspada terhadap hidup. Hidup tenang bukan berarti tanpa rintangan. Hidup damai bukan berarti tanpa luka kecil yang masih mengintip dari balik bayang-bayang. Tetapi ia kini tahu, ketenangan tidak datang karena keadaan, melainkan karena kekuatan batin yang ia bangun sendiri. Sudah hampir 3 bulan sejak pertemuannya dengan Rio di panti sosial. Selama itu pula Rio tidak pernah menghubungi Putri lagi. Namun ia beberapa kali bertemu Arfan, ditemani pihak panti, atas seizin Putri. Setiap kali Rio datang, ia hanya membawa satu hal, kerendahan hati. Putri memperhatikan itu dengan diam. Tidak mudah baginya untuk percaya. Tapi ia tahu, Rio sedang berjuang dari bawah. Dan seperti apapun sakit yang pernah ia terima,
Ia tidak bisa membenci seseorang yang sedang mencoba memperbaiki hidupnya sendiri. Bukan karena Rio adalah mantan suaminya, tapi karena Putri tahu, semua orang butuh ruang untuk berubah. Sementara itu, bisnis butik yang ia jalani semakin berkembang. Banyak pesanan masuk, terutama dari luar kota. Ia mulai berpikir untuk membuka cabang di daerah lain. Ia merekrut beberapa karyawan baru, kebanyakan dari ibu-ibu rumah tangga yang dulunya tidak berani bekerja karena takut pada suaminya. Aku dulu takut kalau kerja. Suami pasti marah. Tapi setelah lihat Ibu Putri di TV, aku mulai berani. Suamiku memang masih suka marah-marah, tapi sekarang aku pelan-pelan berani bicara. Nggak mau hidup kayak dulu lagi, ujar salah satu karyawannya, Lilis. Putri hanya tersenyum waktu itu. Hatinya tergetar. Ia tidak pernah menyangka, perjuangannya melawan kehancuran rumah tangga bisa menginspirasi banyak perempuan lain untuk bangkit dari ketertindasan. Namun hidup tak selamanya mulus. Minggu pagi, Putri mendapat telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya terdengar gugup. Bu Putri, ini dari rumah sakit daerah. Kami ingin menginformasikan bahwa seorang pasien atas nama Rio sedang dirawat di ruang UGD kami. Ia ditemukan pingsan di jalan, dengan kondisi dehidrasi dan luka infeksi ringan di kaki. Putri terdiam. Untuk sesaat, hatinya seperti dicekam rasa dingin yang tak ia pahami. Ia memegang ponsel erat-erat. Baik, saya akan ke sana. Ia tak membawa Arfan. Ia hanya menghubungi pengasuh untuk menjaga anaknya di rumah. Lalu melesat ke rumah sakit dengan kepala penuh pertanyaan. Apa yang terjadi? Kenapa Rio sampai seperti itu lagi? Bukankah dia sudah mulai bangkit? Sesampainya di rumah sakit, Putri menemukan Rio terbaring di tempat tidur rumah sakit kelas 3. Kulitnya pucat, tubuhnya kurus. Ia sedang terlelap, infus menempel di tangannya, dan kakinya dibalut perban. Seorang perawat mendekat. Dia sudah sadar tadi pagi, Bu. Tapi belum banyak bicara. Katanya dia pingsan saat sedang bantu kerja di luar panti. Mungkin terlalu memaksakan diri. Putri hanya mengangguk. Ia duduk di kursi dekat tempat tidur itu, menatap wajah yang dulu sangat dikenalnya, kini berubah begitu jauh. Beberapa menit kemudian, Rio terbangun perlahan. Matanya membuka pelan, lalu menemukan sosok Putri di sisi ranjangnya. Tatapan itu langsung berubah panik. Put, kamu datang. Putri tidak menjawab, hanya menatapnya dalam diam. Rio berusaha duduk, tapi Putri menghentikannya. Diam. Kamu belum kuat. Rio menunduk. Maaf, aku nggak bermaksud buat kamu repot. Putri menghela napas panjang. Kenapa kamu sampai begini? Rio tersenyum miris. Aku pikir aku kuat. Tapi ternyata, hidup di luar itu nggak semudah yang kubayangkan. Aku kerja bantu bersih-bersih, kadang angkat barang. Tapi kemarin aku kena paku karatan. Kupikir cuma luka kecil. Aku abaikan. Ternyata malah jadi infeksi. Putri memejamkan mata sebentar. Antara ingin marah, ingin kasihan, dan ingin tak peduli. Aku nggak minta apa-apa dari kamu, Put. Cuma, makasih karena kamu masih mau datang. Aku kira kamu udah benar-benar buang aku dari hidup kamu. Putri menatap matanya. Aku memang sudah buang kamu dari hidupku. Tapi aku nggak buang kemanusiaanku. Kamu ayah Arfan. Setidaknya, aku nggak mau anakku dengar ayahnya mati di jalan. Rio menunduk lagi. Kali ini matanya basah. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. 3 hari Rio dirawat. Selama itu, Putri sesekali datang, membawakan makanan, buah, dan pakaian bersih. Ia tidak membawa Arfan. Ia ingin memastikan Rio benar-benar pulih dahulu. Pada hari keempat, dokter menyatakan Rio boleh pulang. Namun karena panti sosial tidak memiliki fasilitas medis lanjutan, ia disarankan menjalani rawat jalan di tempat yang bersih dan tenang. Putri ragu. Ia tahu, membawanya ke rumah lagi bukan pilihan. Akhirnya ia mengambil keputusan, menyewa kamar kos kecil dekat rumah, dan membayar 3 bulan pertama. Ia memberinya sedikit uang tunai, dan sebuah ponsel bekas agar bisa dihubungi, bukan oleh Putri, tapi oleh Arfan suatu hari nanti. Rio tak bisa berkata-kata. Aku nggak bisa janji akan bantu kamu terus, ucap Putri datar. Tapi kalau kamu benar-benar niat bangkit, ini kesempatan yang bisa kamu pakai.
Rio menangis. Put, aku benar-benar minta maaf. Putri menahan diri. Jangan minta maaf padaku lagi. Minta maaf pada hidup kamu sendiri. Karena kamu yang dulu menghancurkannya. Hari-hari berikutnya, Rio mulai bekerja di tempat cucian motor. Ia dibantu oleh pemilik kos yang kenal dengan salah satu kenalan Putri. Ia hidup sangat sederhana. Makan seadanya, tidur di kasur tipis. Tapi ia tidak mengeluh. Setiap malam, ia menulis surat untuk Arfan. Surat yang belum ia berikan, tapi ia simpan untuk suatu saat nanti. Putri tetap fokus pada usahanya, membesarkan Arfan, dan melanjutkan hidupnya yang terus menanjak. Namun satu hal yang tidak pernah ia biarkan redup, ia tetap mengajarkan Arfan untuk tidak membenci ayahnya. Ayah, kamu pernah salah, nak. Tapi bukan berarti kamu harus jadi anak yang penuh dendam. Kamu lebih kuat dari itu. Dan Arfan, yang kini mulai mengerti lebih banyak tentang dunia, hanya mengangguk dan menjawab, Arfan cuma ingin ayah sehat. Gak apa-apa dia miskin, yang penting dia gak jahat lagi. Kalimat itu membuat Putri menangis dalam diam. Karena ternyata, dari anak kecil yang pernah hampir jadi korban, justru tumbuh kebesaran hati yang tak terkira. Sudah hampir 1 tahun sejak Putri dan Arfan memulai hidup baru. Dalam kurun waktu itu, hidup mereka bukan hanya pulih, tetapi berubah arah sepenuhnya. Putri kini tidak hanya dikenal sebagai pemilik butik sukses, tapi juga aktivis komunitas perempuan mandiri. Ia aktif memberi pelatihan bagi para janda, korban KDRT, dan perempuan miskin kota yang selama ini hanya bertahan dalam diam. Suatu hari, Putri diundang untuk menghadiri pameran produk UMKM tingkat nasional. Acara itu diadakan di Jakarta Convention Center, dan ia diminta menjadi salah satu perwakilan dari Jawa Barat. Saat menyampaikan pidatonya di depan ratusan orang, Putri berdiri di panggung dengan gaun sederhana, namun auranya tidak sederhana. Ia bicara dengan percaya diri, suaranya tenang, dan setiap kalimat yang ia lontarkan menusuk ke dalam hati para pendengar. Saya pernah menjadi perempuan yang tinggal dalam rumah besar namun hatinya sempit. Tak punya ruang untuk bicara, apalagi bernapas. Hari ini saya berdiri di sini karena saya memilih untuk keluar dari tempat itu, berdiri untuk diri saya sendiri, dan membangun kehidupan saya dari puing-puing yang dulu saya kira tak bisa dipakai lagi. Saya bukan perempuan istimewa. Saya hanya perempuan yang menolak untuk terus disakiti. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Usai acara, Putri dihampiri oleh seorang pejabat perempuan dari kementerian yang kagum dengan kisahnya. Ibu Putri, kami tertarik untuk mengajak Ibu jadi mentor tetap dalam program pemberdayaan perempuan daerah. Kami lihat banyak yang tersentuh dengan kisah Ibu. Putri tersenyum sopan. Saya akan sangat senang, Bu. Tapi saya hanya ingin memastikan bahwa perempuan-perempuan yang tidak bersuara, akhirnya bisa didengarkan. Sementara itu, di kota yang sama namun dunia yang sangat berbeda, Rio mulai menjalani hidup barunya dengan perlahan. Ia masih bekerja di tempat cucian motor, tapi kini mendapat tanggung jawab lebih. Pemilik usaha mempercayainya untuk mengatur stok sabun dan bahan operasional. Rio tak lagi mengeluh. Ia menerima setiap tetes keringatnya sebagai bagian dari penebusan yang panjang. Malam hari, ia biasa menulis surat untuk Arfan. Ia menyimpannya di kota kecil, berharap suatu hari bisa memberikannya. Dalam surat-surat itu, ia tidak hanya menulis tentang rindunya, tapi juga kesalahan-kesalahan yang kini ia sadari dan pelajaran yang ia petik dari kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Suatu malam, ia duduk di depan kosnya, menatap langit, lalu berkata pada dirinya sendiri, aku mungkin tak akan pernah punya kesempatan kedua. Tapi setidaknya aku akan tetap berdiri sampai akhir. Di rumah, Putri sedang menemani Arfan mengerjakan PR. Anak itu tumbuh cerdas dan tenang, sangat mirip dengan dirinya. Tapi ada satu hal yang selalu membuat Putri terdiam setiap kali ia melihat sorot mata anak itu. Arfan menyimpan harapan. Harapan bahwa suatu hari, ayahnya akan menjadi sosok yang bisa ia banggakan. Bunda, kapan Arfan boleh ke rumah ayah lagi? Putri tersenyum. Nanti, kalau ayah sudah siap. Kalau ayah sudah benar-benar bisa menjaga dirinya sendiri, baru Arfan boleh sering bertemu. Arfan mengangguk pelan. Arfan mau kasih ayah gambar. Arfan gambar rumah kecil, tapi ada bunga di depannya. Itu artinya walau rumah ayah kecil, hatinya tetap bisa baik. Putri memeluk anaknya. Kamu anak luar biasa. Nak, Bunda belajar banyak dari kamu.
Beberapa hari kemudian, Putri menerima undangan dari sekolah Arfan. Akan diadakan pentas seni dan wisuda akhir tahun, dan anak-anak diminta menampilkan bakat masing-masing. Arfan memilih menyanyi. Tapi ada satu kejutan yang tidak Putri duga. Hari itu, saat acara berlangsung di aula sekolah, Arfan tampil di depan seluruh tamu undangan dan murid. Ia berdiri dengan pakaian putih, memegang mikrofon kecil, dan berkata dengan polosnya, "Lagu ini Arfan nyanyiin buat bunda, dan buat ayah. Ayah yang pernah salah, tapi sekarang sudah jadi lebih baik." Putri menoleh, terkejut. Lalu ia melihat ke pintu belakang aula. Rio berdiri di sana. Dengan pakaian rapi, kemeja bersih, celana hitam, dan rambut tertata. Ia menggenggam undangan kecil yang rupanya ditulis langsung oleh Arfan dan diselipkan di tas sekolahnya. Rio tidak maju ke depan. Ia hanya berdiri di belakang, menunduk penuh hormat saat Putri menatapnya. Lagu itu mengalun. Arfan menyanyi dengan suara pelan tapi jelas. "Bunda, ayah, Arfan di sini. Belajar dari kalian, dari semua cerita. Meski dulu gelap, tapi kini terang. Arfan ingin kalian tetap kuat dan saling sayang." Air mata Putri jatuh tanpa bisa dicegah. Semua orang di ruangan ikut terharu. Tapi hanya Putri yang tahu betapa berat perjalanan mereka hingga titik ini. Dan hanya Putri yang tahu bahwa lagu itu bukan tentang kembali, melainkan tentang melepaskan dendam dan menggantinya dengan penerimaan. Usai acara, Rio tidak mendekat. Ia tetap berdiri di kejauhan. Tapi sebelum pergi, ia sempat menunduk hormat pada Putri dan berbisik saat berpapasan. "Terima kasih, karena masih membiarkan aku dikenang sebagai ayah." Putri tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dalam diam, lalu melangkah pergi menggandeng Arfan, meninggalkan panggung, meninggalkan masa lalu, namun tidak membuang semua kenangannya. Karena kini ia tahu, kekuatan sejati bukan saat kita membalas dendam, tapi saat kita mampu menatap orang yang pernah menyakiti kita, dan tidak lagi merasa takut, dendam, ataupun butuh pengakuan. Beberapa bulan setelah acara pentas seni di sekolah Arfan, kehidupan kembali berjalan seperti biasa. Namun berbeda dari sebelumnya, ada perasaan lapang di hati Putri. Ia menyadari bahwa yang selama ini menghantuinya bukanlah Rio atau pengkhianatan masa lalu, melainkan amarah yang belum sempat dilepaskan. Kini, setelah semuanya mengalir seperti semestinya, Putri benar-benar merasa bebas. Usahanya semakin berkembang. Ia baru saja membuka cabang baru di Bandung, bekerja sama dengan pengrajin lokal dan memberdayakan puluhan ibu rumah tangga. Banyak media mulai meliput perjalanannya. Bahkan sebuah stasiun televisi nasional mengundangnya untuk hadir di acara talk show khusus Hari Ibu. Ia tampil dengan anggun dan penuh wibawa, namun tetap dengan kesederhanaan yang khas. Dalam acara tersebut, sang pembawa acara bertanya, "Ibu Putri, jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin Ibu ubah?" Putri tersenyum, menatap kamera dengan tenang. "Saya tidak akan ubah apa-apa. Karena justru dari kesalahan, saya menemukan kekuatan saya. Dari pengkhianatan, saya belajar mencintai diri sendiri. Dan dari kehancuran, saya belajar membangun ulang semuanya dengan tangan saya sendiri. Tanpa itu, saya mungkin tidak akan pernah berdiri di sini." Di rumah, Arfan tumbuh makin dewasa. Usianya kini menginjak 8 tahun. Ia sudah mulai memahami bahwa kehidupan tak selalu seindah dongeng. Tapi ia belajar dari bundanya bahwa luka bukan alasan untuk berhenti berharap. Ia mulai menunjukkan minat pada menggambar, dan seringkali membuat ilustrasi kecil tentang keluarga. Satu sore, Putri melihat gambar Arfan yang terpajang di kulkas. Kali ini gambarnya berbeda. Bukan lagi hanya dirinya dan Arfan. Tapi ada 3 sosok berdiri berdampingan. Putri, Arfan, dan Rio. Rio berdiri agak jauh, tapi tersenyum. Di atas kepala mereka, ada matahari besar bersinar, dan tulisan kecil di bagian bawah gambar itu. Keluarga bukan tentang selalu bersama, tapi tentang saling mendoakan, walau tak selalu di tempat yang sama. Putri menatap gambar itu lama sekali. Kemudian, ia tersenyum. Anak itu benar. Bahkan sebagai seorang anak, Arfan lebih paham dari banyak orang dewasa di luar sana. 1 minggu kemudian, Putri menerima undangan dari salah satu yayasan sosial tempat Rio sekarang aktif. Ya, Rio kini bekerja sebagai relawan tetap.
Ia membantu pengurusan administrasi, mengelola data anak-anak terlantar, bahkan kadang mengajar membaca untuk anak-anak jalanan. Undangan itu bukan formal, hanya sebuah kertas kecil dengan tulisan tangan yang sederhana. Putri, kami akan mengadakan peresmian taman baca untuk anak-anak. Kami ingin kamu hadir. Arfan juga. Rio. Putri awalnya ragu. Tapi kemudian ia ingat betapa Rio telah berusaha keras mengembalikan nilainya, bukan untuk diterima kembali sebagai suami, melainkan sebagai manusia yang layak dihormati kembali. Dan yang lebih penting, ia tahu Arfan akan bahagia. Hari itu, mereka datang ke lokasi taman baca sederhana yang dibangun dari rumah kosong yang direnovasi. Rio berdiri menyambut mereka di depan pintu. Pakaian kerjanya sederhana, tapi tubuhnya tampak jauh lebih sehat dan bersih. Matanya berbinar ketika melihat Arfan melambaikan tangan. "Ayah!" teriak Arfan ceria. Rio langsung memeluknya erat. Putri berdiri beberapa langkah di belakang, memandangi keduanya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Acara peresmian berlangsung dengan hikmat. Ada sambutan dari pengurus yayasan, doa bersama, dan penampilan kecil dari anak-anak binaan. Rio sempat naik ke depan untuk berbicara. "Saya adalah contoh orang yang pernah menghancurkan hidupnya sendiri karena kesombongan. Tapi saya belajar bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah. Hidup kedua itu nyata, asal kita mau berani menjemputnya," ucap Rio dengan suara serak. Setelah acara selesai, Putri menghampiri Rio saat Arfan sedang bermain bersama anak-anak lainnya. "Kamu sudah jauh lebih baik dari yang pernah kubayangkan, Rio," ucap Putri pelan. Rio menunduk. "Itu karena kamu memberiku satu hal yang dulu tidak pernah kupahami, kesempatan." Putri tersenyum tipis. "Aku tidak akan pernah kembali ke masa lalu. Tapi aku bisa menatap kamu sekarang tanpa dendam. Itu lebih dari cukup." Rio mengangguk. "Terima kasih, Putri. Aku janji akan terus seperti ini. Bukan untuk kamu, tapi untuk Arfan. Dan untuk harga diriku sendiri." Hari mulai senja. Putri menggandeng tangan Arfan, bersiap pulang. Sebelum pergi, Arfan memeluk Rio sekali lagi. "Ayah, Arfan tunggu ayah ke rumah kita lagi. Nanti kalau ayah sudah punya banyak cerita." Rio tersenyum. "Nanti, ya. Kalau ayah sudah siap betul." Putri dan Arfan berjalan meninggalkan taman baca itu perlahan. Angin sore meniup rambut mereka, dan mentari mulai tenggelam di ufuk barat, memberi cahaya keemasan yang hangat. Putri tahu, luka itu tidak sepenuhnya hilang. Tapi ia telah berubah. Dan Rio juga telah berubah. Mereka tidak akan pernah menjadi pasangan lagi. Tapi mereka tetap akan menjadi orang tua dari anak yang sama. Anak yang menjadi alasan mereka untuk tetap berdiri, tetap berjalan, dan tetap percaya bahwa setiap orang layak mendapatkan kesempatan kedua.